Tanjung Canaveral, Florida, pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976, adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini satelit Palapa akan diluncurkan. Tepat pada waktu yang ditetapkan, jam 19.30 waktu setempat, bersamaan dengan jam 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dalam waktu 25 menit sesudah peluncuran, satelit Palapa memisahkan diri dari roket pengangkut Delta dan mulai memasuki orbit transfer. Dunia saat ini sedang berada di ambang revolusi besar dalam eksplorasi ruang angkasa yang mengingatkan kita pada era perlombaan angkasa tahun 1960-an. Namun, kali ini ambisinya jauh lebih besar dan melibatkan kolaborasi global yang lebih luas. Fokus utama perhatian dunia tertuju pada program luar angkasa milik Amerika Serikat yang sangat ambisius, yaitu program Artemis, yang dipimpin oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Program ini bukan sekadar upaya untuk menunjukkan kekuatan teknologi, melainkan sebuah langkah sistematis untuk membawa manusia kembali ke bulan dan membangun keberadaan permanen di sana sebagai persiapan untuk misi yang jauh lebih menantang, mengirimkan manusia ke Mars. Misi Artemis dirancang dalam serangkaian tahapan yang sangat kompleks. Dimulai dengan Artemis 1 pada tahun 2022, sebuah misi tanpa awak yang berhasil menguji ketangguhan Rocket Space Launch System (SLS) dan wahana antariksa Orion dalam perjalanan sejauh 1,4 juta mil mengelilingi bulan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa teknologi manusia telah melampaui batas-batas sebelumnya. Selanjutnya, misi Artemis 2 direncanakan pada tahun 2025 untuk membawa 4 astronot melintasi orbit bulan, menandai kembalinya manusia ke ruang angkasa dalam deep space sejak misi Apollo 17 pada tahun 1972. Puncaknya, Artemis 3 pada tahun 2026 ditargetkan mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama, di wilayah kutub selatan bulan yang kaya akan cadangan es air. Ketika kita melihat pencapaian global yang begitu masif ini, dengan roket-roket raksasa yang mampu menembus batas gravitasi bumi dan rencana pembangunan stasiun luar angkasa Gateway di orbit bulan, seringkali muncul perasaan kagum sekaligus skeptisisme yang mendalam. Kita merasa seolah-olah, wah, dunia sudah sejauh ini. Namun di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan reflektif yang mengundang rasa penasaran. Kalau negara-negara lain sudah sampai sejauh itu, bahkan sudah berencana membangun basis di bulan, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita hanya menjadi penonton dalam panggung megah ini? Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang dalam aspirasi keantariksaan yang seringkali tidak disadari oleh publik luas. Jauh sebelum negara-negara tetangga memikirkan program luar angkasa, Indonesia sudah memiliki visi untuk menguasai teknologi kedirgantaraan. Hal ini bermula dari pembentukan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN pada tanggal 27 November 1963. Pembentukan lembaga ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno merupakan pernyataan politik dan ilmiah bahwa Indonesia ingin mandiri secara teknologi di tengah persaingan Perang Dingin. Tokoh sentral dalam sejarah ini adalah Marsikal Muda Jacob Salatun, yang dikenal sebagai Bapak Antariksa Indonesia. Beliau adalah pendiri LAPAN dan memiliki pandangan jauh ke depan bahwa negara kepulauan sebesar Indonesia membutuhkan teknologi satelit dan roket untuk menjaga kedaulatannya. Di bawah visi Salatun, Indonesia meluncurkan proyek Kartika yang menjadikan kita negara kedua di Asia setelah Jepang yang berhasil meluncurkan roket ilmiah, yakni roket Kartika 1. Meskipun teknologi saat itu masih sangat terbatas, semangat untuk meneliti atmosfer dan mengembangkan teknologi roket sudah mendarah daging di kalangan ilmuwan Indonesia sejak era 1960-an. LAPAN selama berdekade-dekade menjalankan fungsi sebagai pusat riset dan pengembangan kedirgantaraan yang mencakup penginderaan jauh, sains antariksa, dan pengembangan teknologi satelit serta roket. Seiring berjalannya waktu, lembaga ini bertransformasi dari sekadar institusi penelitian menjadi tulang punggung kebijakan antariksa nasional yang puncaknya diatur
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan keantariksaan secara mandiri dan berkelanjutan. Pencapaian paling ikonik dalam sejarah teknologi Indonesia yang memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat adalah sistem satelit Palapa. Pada tanggal 9 Juli 1976, Indonesia meluncurkan satelit Palapa A1 dari Cape Canaveral, Florida. Momen ini bukan hanya pencapaian teknis, tetapi sebuah revolusi sosial dan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan peluncuran ini menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama di dunia dan negara ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Kanada yang mengoperasikan sistem satelit komunikasi domestik sendiri. Pemilihan nama Palapa oleh Presiden Soeharto memiliki makna filosofis yang sangat dalam, merujuk pada Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334. Jika dahulu Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara secara fisik dan politik, maka satelit Palapa hadir untuk menyatukan Nusantara secara digital dan informasi. Sebelum adanya satelit ini, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau sangat sulit terhubung secara instan. Satelit Palapa A1 mengubah segalanya. Siaran televisi nasional seperti TVRI bisa menjangkau pelosok daerah, komunikasi telepon antar provinsi menjadi mungkin, dan transmisi data pemerintahan menjadi lebih cepat. Dampaknya terasa hingga saat ini. Keberanian Indonesia berinvestasi pada teknologi satelit di tahun 1970-an menjadi fondasi utama infrastruktur telekomunikasi kita. Tanpa Palapa, perkembangan internet dan ekonomi digital yang kita nikmati sekarang mungkin akan tertunda puluhan tahun. Palapa membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola teknologi tinggi demi kepentingan nasional yang sangat mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah geografis yang sangat luas dan menantang. Memasuki dekade 2020-an, peta jalan antariksa Indonesia mengalami perubahan struktural yang signifikan. Melalui integrasi berbagai lembaga riset nasional, LAPAN kini telah melebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sejak tahun 2021. Dalam struktur baru ini, urusan antariksa dikelola oleh Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) yang terdiri dari berbagai pusat riset seperti Pusat Riset Teknologi Satelit, Pusat Riset Teknologi Roket, dan Pusat Riset Antariksa. Meskipun secara kelembagaan berubah, fokus pada pengembangan teknologi antariksa tetap berjalan dengan semangat baru. Riset antariksa Indonesia saat ini diarahkan pada pencapaian kemandirian teknologi yang lebih praktis dan berdampak. Kita mungkin belum meluncurkan manusia ke luar angkasa seperti NASA, namun kita fokus pada pengembangan mikrosatelit yang sangat berguna untuk pengamatan bumi, pertanian, dan manajemen bencana. Para ilmuwan di laboratorium BRIN di Ranca Bungur dan Cibinong terus bekerja mengembangkan satelit-satelit generasi terbaru yang dirakit sepenuhnya oleh putra-putri terbaik bangsa. Transisi ini juga membawa tantangan baru dalam hal sinkronisasi kebijakan. Riset antariksa kini harus lebih kompetitif dan berorientasi pada inovasi yang bisa dikomersialkan atau memberikan solusi nyata bagi masalah nasional. Di tengah keterbatasan yang ada, semangat untuk tidak sekadar menjadi konsumen teknologi asing terus dipupuk melalui berbagai kolaborasi internasional, baik dengan India, Rusia, maupun kemitraan dengan perusahaan swasta global. Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan satelit secara mandiri melalui seri satelit 8A. Perjalanan ini dimulai dengan 8A1, 8 Tubsat, yang diluncurkan pada tahun 2007, sebuah satelit mikro eksperimental hasil kerjasama dengan Universitas Teknik Berlin. Satelit ini membuktikan bahwa Indonesia bisa merancang sistem kamera untuk pengamatan bumi dari orbit rendah. Keberhasilan ini dilanjutkan dengan 8A2, 8 Orari, pada tahun 2015, yang merupakan satelit pertama yang sepenuhnya diintegrasikan dan diuji di dalam negeri Indonesia. Satelit 8A2 memiliki misi yang sangat spesifik dan bermanfaat. Pemantauan lalu lintas maritim dan bantuan komunikasi bencana melalui muatan radio amatir. Dengan orbit ekuatorial yang melintasi wilayah Indonesia berkali-kali dalam sehari, 8A2 memberikan data yang sangat krusial bagi keamanan perairan nasional dari aktivitas ilegal.
Selanjutnya, 8A3, 8IPBE diluncurkan pada tahun 2016 untuk mendukung sektor pertanian melalui penginderaan jauh yang mampu memantau pertumbuhan vegetasi dan kesehatan tanaman padi. Saat ini, fokus utama tertuju pada pengembangan 8A4 yang juga dikenal dengan nama Nusantara Earth Observation 1, NEO1. Satelit generasi keempat ini dirancang untuk memiliki resolusi kamera yang lebih tinggi guna mendukung kebutuhan data geospasial nasional yang lebih akurat. Direncanakan untuk diluncurkan pada akhir 2024 hingga 2026, NEO1 akan menjadi simbol kematangan teknologi satelit mikro Indonesia dalam mendukung kemandirian data dari ruang angkasa. Eksplorasi antariksa tidak lengkap tanpa kemampuan untuk meluncurkan muatan ke orbit. Disinilah peran teknologi roket menjadi sangat vital. Indonesia melalui Pusat Riset Teknologi Roket BRIN terus mengembangkan roket eksperimental seri ERX, roket eksperimental. Salah satu tonggak terbaru adalah keberhasilan pengembangan roket RX-450, sebuah roket sonda berdiameter 450 mm yang dirancang untuk mencapai ketinggian di atas 100 km, menembus batas atmosfer bawah. Roket RX-450 tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian atmosfer, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam penguatan kedaulatan nasional. Versi terbaru roket ini, yang diuji coba pada awal 2025, menunjukkan tingkat akurasi di atas 95% dengan jangkauan tembak yang dapat mencapai lebih dari 300 km jika digunakan dalam konteks pertahanan udara. Roket ini menggunakan bahan bakar padat berbasis Hydroxyl Terminated Polybutadiene (HTPB) yang dikembangkan oleh para insinyur lokal, membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemandirian dalam teknologi propulsi. Visi jangka panjang dari pengembangan roket ini adalah terciptanya roket pengorbit satelit ERPS bertingkat. Dengan menggabungkan teknologi dari roket RX-450 dan RX-550 yang lebih besar, para peneliti Indonesia bercita-cita untuk memiliki peluncur mandiri yang mampu menaruh mikrosatelit buatan dalam negeri ke orbit tanpa harus selalu bergantung pada jasa peluncuran negara lain. Meskipun jalannya masih panjang, setiap uji statis dan uji luncur yang dilakukan di Garut atau daerah lainnya adalah langkah nyata menuju kemandirian tersebut. Salah satu ambisi paling besar dalam peta jalan antariksa Indonesia adalah pembangunan Bandar Antariksa Nasional di Pulau Biak, Papua. Lokasi ini dipilih bukan karena faktor kebetulan, melainkan karena keunggulan geografis yang sangat unik dan langka di dunia. Biak terletak sangat dekat dengan garis khatulistiwa 0 derajat lintang, yang secara teknis memberikan dorongan tambahan dari rotasi bumi saat peluncuran roket dilakukan. Secara fisika, meluncurkan roket dari wilayah ekuator ke arah timur memungkinkan penggunaan bahan bakar yang jauh lebih efisien, karena roket mendapatkan kecepatan gratis dari rotasi bumi yang paling maksimal di khatulistiwa. Hal ini berarti biaya peluncuran bisa ditekan secara signifikan dibandingkan peluncuran dari wilayah yang lebih jauh ke utara atau selatan. Selain itu, posisi Biak yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik menyediakan koridor peluncuran yang sangat aman, di mana puing-puing roket, stage, yang jatuh tidak akan membahayakan wilayah berpenduduk. Pembangunan bandar antariksa ini diproyeksikan memberikan dampak multiplier bagi ekonomi nasional dan daerah Papua, mulai dari penciptaan lapangan kerja teknologi tinggi hingga penguatan diplomasi antariksa Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Namun, proyek strategis nasional ini juga menghadapi tantangan sosial yang berat. Pada tahun 2026, muncul gelombang penolakan dari masyarakat adat setempat yang khawatir akan hilangnya akses terhadap tanah ulayat dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus selaras dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal melalui dialog yang berkelanjutan. Membahas antariksa Indonesia tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Beliau adalah sosok yang hampir menjadi astronaut pertama Indonesia dan perempuan pertama dari Asia yang terbang ke luar angkasa. Pada tahun 1908, melalui kerjasama antara Indonesia dan NASA, Pratiwi terpilih dalam seleksi ketat untuk ikut dalam misi STS-61H
menggunakan pesawat ulang-alik Columbia. Misi tersebut awalnya direncanakan untuk meluncur pada Juni 1986 dengan tugas utama membawa satelit Palapa B3 ke orbit dan melakukan serangkaian eksperimen ilmiah tentang daya tahan tubuh manusia di ruang hampa. Pratiwi bersama rekan cadangannya, Insinyur Taufik Akbar, telah menjalani pelatihan intensif di pusat-pusat antariksa Amerika Serikat. Namun takdir berkata lain. Tragedi meledaknya pesawat ulang-alik Challenger pada Januari 1986 menyebabkan NASA menghentikan seluruh program penerbangan luar angkasa selama beberapa tahun untuk investigasi, sehingga misi Pratiwi pun akhirnya dibatalkan. Meskipun belum sempat menjejakkan kaki di orbit, sosok Pratiwi Sudarmono tetap menjadi inspirasi besar bagi generasi ilmuwan Indonesia, terutama perempuan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, STEM. Kisahnya mengingatkan kita bahwa Indonesia pernah berada pada titik yang sangat dekat dengan kehadiran fisik manusia di ruang angkasa, dan hal itu membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia kita mampu bersaing di level tertinggi global. Meskipun kita memiliki visi yang jelas dan sejarah yang membanggakan, jalan Indonesia menuju kekuatan antariksa dunia masih dipenuhi dengan tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dana riset. Pengembangan teknologi antariksa memerlukan biaya yang sangat besar, dengan risiko yang tinggi dan waktu balik modal yang lama. Dalam skala prioritas pembangunan nasional, anggaran untuk antariksa seringkali harus bersaing dengan kebutuhan dasar lain yang lebih mendesak. Selain itu, tantangan teknologi juga masih terasa. Meskipun kita sudah bisa membuat mikrosatelit, kita masih sangat bergantung pada komponen-komponen kritis dari luar negeri. Kemandirian total dalam rantai pasok teknologi antariksa adalah target yang sulit dicapai dalam waktu singkat. Masalah sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial. Indonesia membutuhkan lebih banyak ahli di bidang teknik dirgantara, astrofisika, dan hukum antariksa untuk mengelola ekosistem ini secara profesional dan berkelanjutan. Namun di tengah tantangan tersebut, nada optimisme harus tetap dijaga. Upaya penguatan kapabilitas antariksa melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Indonesia mulai membuka diri terhadap investasi swasta dalam industri peluncuran satelit, dan program-program pendidikan tinggi di bidang kedirgantaran terus diperkuat. Kesadaran bahwa antariksa adalah investasi masa depan bagi kedaulatan informasi dan pertahanan negara semakin menguat di kalangan pengambil kebijakan. Penjelajahan antariksa Indonesia mungkin belum mencapai level pendaratan di bulan atau eksplorasi Mars seperti yang dilakukan oleh NASA melalui program Artemis. Namun, analogi yang tepat adalah bahwa setiap perjalanan ribuan mil selalu dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Keberhasilan kita mengoperasikan satelit Palapa sejak 1976 adalah langkah kecil pertama yang sangat krusial bagi keberlangsungan negara kepulauan kita. Masa depan antariksa Indonesia kini tertuju pada beberapa tonggak penting. Peluncuran satelit NEO-1 untuk kemandirian data bumi, pengembangan konstelasi satelit Nusantara Sri IoT untuk menghubungkan jutaan sensor di seluruh Nusantara, hingga realisasi bandar antariksa Biak yang bisa menjadi pusat peluncuran roket dunia di Khatulistiwa. Visualisasikanlah masa depan di mana para ilmuwan muda Indonesia bekerja di laboratorium canggih, merancang roket yang meluncur megah dari tanah Papua, membawa teknologi yang membantu petani memantau panen dan nelayan melacak posisi ikan di samudra. Segala upaya ini, meski tampak perlahan, adalah bagian dari kontribusi Indonesia untuk peradaban manusia. Antariksa adalah milik semua bangsa, dan Indonesia memiliki hak serta kewajiban untuk ikut serta menjaga dan memanfaatkannya demi kesejahteraan bersama. Langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini, mulai dari riset di tingkat universitas hingga peluncuran roket eksperimental, adalah fondasi bagi generasi mendatang untuk bermimpi lebih tinggi. Masa depan antariksa Indonesia tetap terbuka lebar, dan dengan kerja keras serta kolaborasi yang tepat, langit bukan lagi menjadi batas bagi bangsa ini.